kasih selalu dan kau benar besar setiamu di sepanjang hidupku. Teruskan bahagia habisnya kasih selalu dan tak pernah terlambat pertolonganku besar setia di sepanjang hidupku. Hari yang kau beri, Bapa terima kasih. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, naikkan syukur Bapa, buat hari yang kau habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu besar setiamu di sepanjang besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang terima kasih Bapa. Hingga kami ingat segala kepada-Mu ya Tuhan, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur sebab Engkau setia, sekalipun kami seringkali tidak setia kepada-Mu Bapa. Kami sungguh sampai pagi ini
tak nyatakan kasih anugerahmu, segala kebaikan kau tak pernah perhitungkan. Apapun yang kami telah lakukan kepadamu, karena pagi kau telah sediakan hari yang baru, kesempatan baru untuk diperbaharui, kesempatan baru untuk disempurnakan di dalam keperluan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih karena kami percaya sekali bahwa pagi ini Kau sudah siapkan kami semua untuk ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami Tuhan. Seberapa kami yang ada, Engkau sudah janjikan dan kami terima janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau ada di tengah kami. Sebabnya kami tidak akan pernah berhenti untuk memuji, bersyukur kepadamu dan menceritakan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersyukur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari angkat suara kita, dengan segala hati kita. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan
sudah menyembah sudah Indonesia berkembang, kami semua berkembang, kota kami berkembang. Oh, sembah, kami sembah, sembah kau telah bermesra hati. Oh, kami mau yang terbaik bagi diri dan Tuhan. Haleluya. Kau yang kudus, Kau yang menguduskan setiap kami ada di alam hadirat-Mu pagi ini, sehingga setiap kami dapat menerima dan sudah menerima setiap janji-Mu yang kekal, ya Tuhan. Bahkan pagi hari ini Kau membangunkan kami dengan sebuah kesegaran baru, untuk kami dapat menerima kembali sukacita yang baru, Tuhan, kekuatan yang baru. Bahkan setiap kami yang sedang lemah, letih, lesu, berbeban berat, bahkan sakit penyakit apapun, Engkau membawa kami pagi ini untuk kami dapat nikmati kesembuhan, pemulihan atas apapun juga, ya Tuhan, atas apapun juga. Setiap kami ada di dalam hadirat-Mu yang kudus pagi ini. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Sudah bumi menyembah-Mu, kami semua menyembah-Mu, keluarga kami pun menyembah-Mu, kami semua menyembah-Mu. Amin, amin, amin. Shalom Bapak-Bapak semua, luar biasa. Pak Joko, selamat datang, welcome di tengah-tengah kita di dalam hadirat Tuhan. Pak Jones, ya Pak Derikson sedang ada acara juga, Pak Deskiel, Pak Sijabat, Pak Ketua kita yang sudah awal-awal sudah masuk. Kita bersyukur pagi ini. Saya ada di satu tempat yang saya eksperimen ini. Nggak Pak Johannes, bergema nggak suaranya? Oke ya, musik dengan vokalnya masih oke ya. Iya, saya ada di satu tempat. Bagus ya. Oke, puji Tuhan. Yuk sama-sama bersukacita pagi ini. Kita mau nikmati hadirat Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya. Saya ingin ajak Bapak Ibu terus menyembah Dia dalam sukacita kekudusan Tuhan, dalam kasih-Nya yang besar atas kita. Haleluya. Ya, saya ingin ajak nyanyikan pujian ini. Kau ubah rataku
dari darah, kau bukakan kakiku, kau berikan sukacita di waktu emasmu, dengan segala kekuatanmu memuji Tuhan. Semua bisa lagi ya. Kau bukakan aku dari darah, kau bukakan kakiku, kau berikan sukacita di waktu emasmu, dengan segala kekuatanmu memuji Tuhan. Katakan, kita akan berdiam memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Kita akan berdiam memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Amin. Kau berkataku dari tarian Pak Monari, menari. Kau bukakan kain-kain, kau berikan sukacita di waktu emasmu, dengan segala kekuatanmu memuji-Mu Tuhan. Tak akan berdiam memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Sekali lagi. Ku tak akan berdiam, katakan, memuji-Mu selalu, apapun terjadi. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Semua yang percaya katakan haleluya. Saya pengen lihat Pak Monari menari pagi ini, haleluya. Karena lagu ini berkata, dia mengubah kita menjadi tari-tarian. Bagaimana Pak Monari? Siap untuk menari? Amin. Haleluya. Haleluya Pak, menari-nari. Nari Pak, jangan ragu Pak. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Ini kesempatan kita masih bernapas pagi ini Pak. Tidak ada mungkin tidak terulang di hari yang berbeda. Haleluya. Nyanyi lagi pujian ini ya. Mungkin belum pernah atau juga masih sama-sama lagu itu, ini lagu lama ya. Nyanyikan sama-sama. Kau ubah rataku dari tarian, semua menari. Kau bukakan kain-kainmu, kau berikan sukacita jiwaku bermasmur, dengan segala kekuatanmu memuji-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, kau bukakan aku jadi tarian, kau bukakan kain-kainmu, kau berikan sukacita di waktu bermasmur, dengan segala kekuatanmu memuji-Mu Tuhan. Semua ku tak akan berdiam memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selamanya. Amin. Ku tak akan berdiam memuji-Mu selalu, ku bersyukur
padamu selamanya, 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 amin. Haleluya. Sukacita yang dari surga gak bisa kita dapat dari mana-mana selain di dalam Dia, di dalam kasih anugerahnya. Amin. Nikmati sukacita dari surga kita gak bisa dapat dari mana-mana selain di dalam saat ini, di dalam hadiratnya. Buka hati kita, tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Raja segala. Katakan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Semua dengan namanya Yesus Tuhan Raja, Allah kuasa tunduk dalam nama-Nya. Yang luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Percaya saudara, nyanyikan dengan semangat hati kita. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Dengan nama-Nya Yesus Tuhan Raja, Allah kuasa tunduk dalam nama-Nya. Katakan saudara, oh yang luar biasa, kuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tinggikan nama-Nya Yesus Tuhan Raja, Allah kuasa tunduk dalam nama-Nya. Yang luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Katakan saudara, Yesus nama di atas segala nama. Yang percaya sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Kita membanggakan Dia. Itu yang disebutkan dengan penyembahan pujian kita. Kita membanggakan Dia. Kepada siapapun kita katakan Dia luar biasa, yang di dalam luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita berkati Dia dengan pujian kita pagi ini. Bless the Lord, oh my soul. Pujilah, sembahlah, berkatilah. Sesungguhnya kita dapat berkata, berkatilah Tuhan, hai jiwaku. Ingatlah segala kebaikannya. Bukankah Dia yang sudah menebus kita dari lubang kubur? Bukankah Dia yang sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kita? Bukankah Dia yang sudah menjawab doa-doa di saat-saat kita benar-benar sudah putus asa? Bukankah Dia yang setia? Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kami pagi ini. Hadiratmu, hadiratmu sungguh indah. Hadiratmu, hadiratmu sungguh mulia.
selalu diam selalu di dalam hadiratmu. Sekali lagi, nikmati hadirat yang baik, diterima berkatnya semua. Hadiratmu, hadiratmu sungguh indah. Hadiratmu, hadiratmu sungguh mulia. Kau selalu diam selalu di dalam hadiratmu. Mari berkati Tuhan dengan setiap pujian kita. Hadirat yang baik memuja. Katakan bersama-sama, diberkati Kau Tuhan dengan dan kami dalam berjaga hati kami. Angkat suara kita bersama-sama, katakan sembahyang. Amin. Hadirat memuja, katakan berkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam gegapah rumah kami, katakan rumah kami, penuhi setiap keluarga kami, memenuhi keluarga kami, penuhi pagi ini Indonesia tercinta Tuhan, kami percaya, kami menerima segala berkat-Mu pagi ini. Bapak, terima kasih Kau sudah siapkan setiap hati kami pagi ini dalam sukacita surgawi. Roh Kudus yang bekerja bukan dikerjakan oleh daging ataupun roh kami sendiri Tuhan, tapi oleh Roh-Mu. Karena itu kami percaya makanan bagi roh kami yang tersedia
Engkau sudah sediakan melalui hamba-Mu, dan kami siap untuk menikmati makanan bagi roh kami, yaitu kebenaran firman-Mu pagi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam nama Yesus. Amin. Saya serahkan kepada Pak Joko yang sudah dari awal bersama-sama dalam penyembahan kita. Masih mute, Pak. Masih mute. Pak Joko masih suaranya belum keluar. Pak Joko minta. Shalom. Ada Shalom, dengar Pak. suara saya? Bagus, Pak. Terima kasih. Saya mau menyapa dulu. Selamat pagi Pak Amir, Pak David, Ya, selamat pagi, Pak Pak. Dodi, Pak Eko, Pak Jerry, Pak Yohanes, Pak Kabul Budi Santoso, Ibu Lebora, ini Ibu Olianovi, pendeta Bapak Pendeta Komingguan, Bapak Pendeta Derikson, dan Bapak Pendeta Sijabat, Bapak Pendeta Yeskiel, Bapak Pendeta Rimson, dan Ibu Misela ya. Ya, selamat pagi, salam kenal buat teman-teman yang baru mengenal saya pada pagi hari ini. Saya bersyukur kalau pada pagi hari ini boleh diundang lagi dalam Zoom pada pagi hari ini. Pak Amir suka mengundang saya, tapi kadang-kala saya mohon maaf Pak, setiap pagi dari Senin sampai Jumat kami juga ada acara di Zoom, Morning Blessing dari jam 5 sampai jam 8 dari gereja kami sendiri juga. Jadi ya bisa join, tapi kalau kali ini saya harus keluar dulu dari Zoom untuk bergabung di tempat ini. Nah, pagi hari ini kita mau bicarakan dari Matius pasal yang ke-25. Bapak Ibu, Matius 25 bicara tentang perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mari kita baca Matius 25 ayat 1. Selanjutnya, kerajaan sorga diumpamakan dengan 10 gadis yang dengan membawa pelita-pelitanya. Maaf, saya ganti dulu sebentar terjemahannya. Matius 25. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak sekali pernyataan-pernyataan tentang kedatangan Tuhan. Bahkan ada penglihatan dari anak-anak kecil, ya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Orang-orang banyak mendapat mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan tentang kedatangan Tuhan. Dan kita pun semua juga sepakat setelah COVID berlangsung bahkan hingga saat ini masih terjadi,
kita juga makin merasakan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi. Semua sepakat bahwa Yesus ini akan segera datang. Nah, banyak orang berkata-kata berjaga-jaga selalu, sebab kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Ada banyak orang dengan berbagai cara mereka berjaga-jaga, ada yang mulai naik ke atas gunung, banyak berdoa, ada yang menjual hartanya, mulai membagi-bagikan, ada yang mulai tinggal ke satu desa, kampung, ya, yang nanti kalau takutnya antikris muncul, jadi mereka takut menerima tanda, lalu mereka mulai bersiap-siap mempersiapkan diri ke pengasingan, ya, untuk menyediakan tempat dan lain sebagainya. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Nah, demikian juga dengan saya juga mau mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya juga mau share apa yang saya dapat tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Nah, dari ayat ini ada dua kata, satu bicara tentang pelita dan satu bicara minyak. Pelita dan minyak ini memegang peranan penting di akhir zaman yang digambarkan dari kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dan dari yang perenungan ini, saya percaya setiap hamba-hamba Tuhan masing-masing punya rema dari perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini. Rema yang saya dapat, yang ingin saya bagikan adalah arti pelita itu saya dapatkan dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat 105. Dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi pelita di sini bicara tentang firman Tuhan, di mana kita harus banyak hari-hari ini merenungkan dan membaca akan firman Tuhan. Lalu apa yang dimaksudkan dengan minyak? Yang saya dapatkan dari minyak di sini, saya dapatkan dari Yesaya 61 ayat yang ketiga. Dikatakan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Minyak di sini ini dapat diartikan dengan pujian penyembahan. Ya, kalau kita lihat perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Jadi minyak ini bicara tentang pujian penyembahan. Jadi hari-hari ini apa yang harus kita persiapkan menyambut kedatangan Tuhan adalah kita harus banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita harus setiap hari banyak memuji dan menyembah Tuhan. Karena memang itulah gaya hidup sebagai ibadah orang Kristen. Kita memuji dan menyembah Tuhan sebab Tuhan ingin dipuji dan disembah. Nah, dengan demikian sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri sebagai 5 gadis bijaksana yang membawa pelita dan minyak yang cukup untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Nah, mari kita belajar dari 2 kelompok orang yang mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Dalam arti kedatangannya ini bukan kedatangan yang kedua, tetapi kedatangan yang pertama, ya. Keadaan dunia sekarang ini persis sama seperti keadaan orang-orang yang hidup menjelang kelahiran Tuhan Yesus. Ada tanda-tanda mulai jelas. Nah, apa yang dilakukan oleh 2 kelompok orang yang menyambut tentang kedatangan Tuhan yang pertama? Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 6. Dikatakan begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes,
Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkannya itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kelompok orang yang pertama yang menanti-nantikan kelahiran Yesus yang pertama adalah kelompok orang Majus. Apa yang dilakukan oleh orang Majus ini menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Yaitu dia tahu kelahiran Tuhan Yesus dari firman Tuhan. Saya percaya orang Majus ini adalah orang yang percaya pada zamannya, dan orang Majus ini adalah orang yang mempersiapkan diri, yang tahu tanda-tanda akan kelahiran Yesus. Terbukti dari mana? Karena dia suka membaca firman. Dikatakan mereka berkata kepadanya ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda. Artinya orang Majus ini mempersiapkan diri. Dia mempersiapkan diri dengan banyak membaca firman dan melihat tanda-tanda apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi di depannya. Itu sebabnya dia tahu akan kelahiran Yesus, dan dia katakan kepada Herodes bahwa dikatakan ada tertulis dalam kitab Nabi. Jadi di sini saya yakin orang Majus itu adalah orang-orang yang setiap hari mempelajari firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Itu sebabnya dia tahu dengan tepat, dia tahu dengan persis kapan Yesus lahir. Mazmur 25 ayat 14 mengatakan begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kenapa kita harus banyak membaca firman hari-hari ini? Sebab Tuhan ingin bergaul karib dengan kita. Tuhan ingin menyampaikan rahasia-rahasianya kepada kita. Pesan-pesannya ke depan. Dia ingin menyampaikan sesuatu. Itu sebabnya hari-hari ini bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang mendapat pesan-pesan Tuhan. Tetapi orang-orang awam, orang-orang biasa, mereka banyak mendapat pesan-pesan Tuhan. Kenapa? Karena mereka juga merenungkan firman. Mungkin mereka bukan pendeta, mereka bukan gembala, mereka bukan hamba Tuhan. Tetapi orang-orang biasa yang suka merenungkan firman. Dan hari-hari ini Tuhan membukakan juga firman itu tentang kedatangannya. Makanya kita lihat banyak orang-orang yang mulai bicara tentang kedatangan Tuhan. Memang kalau kita lihat ada orang-orang yang juga kalau kita tidak peka, banyak orang-orang juga yang menyesatkan. Banyak orang-orang yang mulai mengajarkan ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Tetapi waktu kita membaca firman Tuhan, maka kita bisa memfilter itu semua dan kita bisa mendapatkan langsung rema dari Tuhan. Nah, kelompok orang yang kedua yang tahu akan kedatangan Tuhan, yang mempersiapkan diri tentang kedatangan Tuhan yang pertama, yaitu tentang kelahirannya, adalah di dalam Lukas pasal yang kedua 8-15 dikatakan begini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan.
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, dari ayat ini kita belajar apa yang dilakukan oleh para gembala tersebut. Saya percaya para gembala di sini suka memuji dan menyembah Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa gembala ini suka memuji dan menyembah Tuhan? Karena di sini dikatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Lalu ayat yang berikutnya, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Saya percaya gembala ini adalah orang-orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Rasanya nggak mungkin kalau orang nggak suka memuji, menyembah Tuhan berjumpa dengan malaikat. Biasanya malaikat-malaikat itu selalu hadir bersama-sama waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Dia turut hadir bersama-sama dengan kita karena dia juga bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ya, tidak heran ada sebuah lagu yang mengatakan begini. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku menyembahmu. Jadi bersama dengan malaikat kita memuji menyembah Tuhan. Saya percaya waktu kita banyak memuji dan menyembah Tuhan hari-hari ini, maka malaikat-malaikat juga ikut hadir dalam pujian penyembahan kita. Dan malaikat-malaikat juga ikut memberitahukan kepada kita tentang hari-hari ini, tentang kedatangan Tuhan, supaya kita mempersiapkan diri. Makanya juga kita seringkali mendengar banyak orang mendapat penglihatan-penglihatan, banyak orang mendapat pernyataan-pernyataan, seperti juga para gembala yang mendapat penglihatan-penglihatan dan pernyataan bersama dengan malaikat. Nah, itu sebabnya, saudara, orang yang merindukan kedatangan Tuhan, dia juga suka memuji dan menyembah Tuhan, karena dia ingin selalu berada dalam hadirat Tuhan. Dua hal ini yang harus kita persiapkan hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan. Banyak baca firman, supaya kita juga tidak disesatkan oleh berbagai ragam pengajaran-pengajaran yang kadang-kala bertentangan satu dengan yang lain. Bahkan kita lihat di media sosial hamba-hamba Tuhan satu dengan yang lain saling menyerang, saling menyalahkan, ya, membuat doktrin-doktrin yang berbeda-beda, ya, lalu menyerang satu dengan yang lain. Kita jadi bingung, pengajaran mana yang benar, ya. Ada banyak pengajaran-pengajaran juga yang kelihatannya seperti jalan kebenaran, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, supaya kita bisa memfilter itu semua, adalah lebih baik waktu kita merenungkan firman Tuhan dan kita mendapat rema sendiri langsung dari Tuhan. Sebab itu jauh lebih murni. Apa yang kita dapatkan, itu saya percaya Roh Kudus berbicara kepada kita. Dan yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan. Nanti saya akan bicara lebih lagi. Memuji menyembah Tuhan yang seperti bagaimana. Bukan hanya kita sekedar memuji dan menyembah Tuhan, tapi lebih dari itu. Nah, saya akan bicara lagi dalam Lukas pasal yang ke-21. Kita akan renungkan firman Tuhan ini. Ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa seluruh penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Banyak orang bertanya, bagaimana kita berjaga-jaga? Saya katakan bahwa berjaga-jaga hari-hari ini kita banyak merenungkan firman Tuhan. Dan dikatakan di sini, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Hari-hari ini kita banyak berdoa. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, memuji Tuhan. Berjaga sambil berdoa itu yang seperti apa? Saya berdoa, saya tanya Tuhan, berjaga sambil berdoa itu seperti apa? Lalu kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 7-9. Dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dikatakan Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru, siang malam berdoa kepadanya. Maka Tuhan akan membenarkan kita. Dan dikatakan ia akan segera membenarkan mereka. Ya, yang siang malam berseru, memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apa maksud yang dikatakan Tuhan? Adakah ia mendapati iman? Nah, definisi iman apa? Ibrani 11 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kita beriman akan kedatangan Tuhan. Nah, iman kedatangan Tuhan itu seperti apa, saudara? Apakah kita benar-benar beriman akan kedatangan Tuhan? Punya keyakinan yang penuh akan kedatangan Tuhan. Sebab banyak orang mulai meragukan kedatangan Tuhan. Dari dulu bicara tentang firman kedatangan Tuhan. Dari dulu katanya Yesus mau datang. Kenapa sampai sekarang belum datang? Itu mah cuma bohong-bohongan aja. Cuma halusinasi. Itu sebabnya Tuhan bilang, adakah aku mendapati iman? Benar nggak kamu percaya akan itu? Nah, Bapak Ibu, iman ini bicara tentang terjemahan saya sendiri. Iman itu bicara tentang seberapa besar tingkat kepercayaan kita akan firman Tuhan. Iman itu apa yang kita baca dari firman Tuhan, seberapa besar, berapa persen yang kita percaya. Apakah kita percaya hanya 50%, setengahnya nggak yakin, ataukah 60%, 70%, atau 100%. Nah, Bapak Ibu, iman itu akan sangat menentukan di akhir kehidupan kita. Ada dua. Di akhir menjelang kematian, atau menjelang kematian kita, atau menjelang kedatangan Tuhan. Kita buka 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 7-8 dikatakan begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Di akhir kehidupan Paulus, dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ternyata iman itu memegang peranan penting pada saat kita menjelang kematian. Nah, Bapak Ibu, saya punya pengalaman tentang iman menjelang kematian. Kenapa? Karena pada tahun lalu, tepatnya hampir setahun yang lalu, sudah setahun yang lalu, pas di hari ulang tahun saya di tanggal 23 Juni 2021, saya masuk rumah sakit karena COVID Delta. Jadi dari tanggal 19 saya kena, lalu saya berusaha isolasi mandiri, saya minum obat dari yang diberikan oleh teman-teman, tetapi bukannya makin bertambah baik, keadaan saya semakin lemah. Saya isolasi mandiri, jadi saya berusaha mengobati diri sendiri, dan di
pantau dari teman-teman dari luar, mereka juga nggak bisa datang mengunjungi, ya sebab semua takut tertular. Saya terpisah dari keluarga, saya mengungsi isolasi mandiri di apartemen. Keadaan saya waktu itu makin buruk, lalu akhirnya seorang teman membooking sebuah rumah sakit. Akhirnya saya dapat kamar langsung. Hari itu juga, sore itu saya masuk ke rumah sakit, diperiksa semuanya, di ronsen, lalu dokternya bilang, Pak, ini Bapak mesti, apa istilahnya ya, harus terima donor darah dari orang-orang. Ya, saya lupa dulu istilahnya apa. Nah, wah saya kaget. Lalu akhirnya saya masuk rumah sakit, masuk kamar, dan di situ beberapa 13 hari saya masuk rumah sakit, dan selama 13 hari itu pergumulan saya begitu berat buat saya, baik itu kondisi fisik saya, keadaan saya yang lemah, mulai sulit bernapas, lalu juga detak jantungnya pun juga mulai menurun, ya, kemudian juga tekanan darah, tensi tinggi, lalu juga suhu badan 40 derajat lebih. Nah, pada waktu itu saya berpikir sama juga seperti orang-orang, apalagi kita dicekam oleh ketakutan. Banyak waktu tahun lalu itu COVID banyak memakan jiwa, ya, banyak orang-orang mati karena COVID. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang banyak dipanggil pulang, ya, karena COVID. Itu sebabnya saya pun juga menjadi takut. Saya takut mengalami kematian, saudara. Sebagai manusia, biar bagaimanapun, biar kita sebagai hamba Tuhan, kita juga pasti mengalami takut mati. Nah, pada waktu saya takut mati itu, di tengah-tengah di perbatasan antara kematian dan kehidupan, tiba-tiba saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan berbicara langsung kepada saya. Tuhan katakan begini, di akhir kehidupanmu nanti, iman itu sangat memegang peranan penting. Iman itu seperti apa? Percayakah engkau akan firman Tuhan? Saya katakan saya percaya. Seberapa persen engkau percaya? Apakah engkau percaya baru 50, 60%, atau 70%, ataukah 100%? Saya bilang, Tuhan, aku mau percaya 100%. Lalu Tuhan ingatkan, ada satu firman yang mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, waktu firman Tuhan katakan seperti itu, Tuhan bilang, berapa persen kamu percaya? Saya bilang, saya mau percaya 100% Tuhan. Waktu kita percaya 100%, firman Tuhan Yesus sendiri mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Kalau saya gelisah, berarti saya nggak percaya. Saya bilang, Tuhan ampuni saya kalau saya kurang percaya. Ya, kalau saya masih takut, sebab di dalam kasih itu, artinya kasih kita kepada Tuhan pun belum sepenuhnya. Kasih kita kepada Tuhan belum sempurna. Itu sebabnya kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tapi kalau kita kita masih takut, berarti kita belum sempurna dalam kasih. Dan ketakutan itu mengandung hukuman. Wah, itu sebabnya saya memaksa diri saya untuk saya percaya 100%. Saya percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Dan tiba-tiba pada waktu itu, saya tidak lagi merasa takut. Saya tiba-tiba percaya 100%. Janganlah gelisah hatimu, kata Tuhan. Saya langsung gak gelisah saat itu juga. Saya mulai gak takut karena Tuhan memberikan jaminan. Jangan gelisah hatimu, percaya kepadaku. Tuhan, aku percaya kepadamu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yes, aku percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan rumah bagiku. Lalu tiba-tiba ada firman Tuhan lagi yang berbicara kepada saya melalui
pujian pada waktu itu, saudara. Saya mau menyanyi lagu ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Firman ini semakin menguatkan saya dan saya menjadi tidak takut. Saya berani. Dan yang terakhir, firman Tuhan berbicara lagi kepada saya. Wahyu 14 ayat 13 mengatakan, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak saat ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena perbuatan mereka menyertai mereka. Firman ini semakin menguatkan saya. Ternyata kematian itu bukan satu kemalangan buat orang percaya. Kematian itu bukan satu kesialan, satu bencana, ketakutan, satu hal yang mencekam, tapi satu kebahagiaan. Bahkan firman Tuhan mengatakan berharga di mata Tuhan kematian orang yang mengasihi Tuhan. Nah, berharga. Paulus mengatakan beruntung, Wahyu mengatakan berbahagia. Sebab itu tiba-tiba saudara, saya berbahagia. Saya tiba-tiba saya nggak takut mati. Saya diingatkan Tuhan begini, kalau teroris aja nggak takut mati. Teroris bahkan ketika ngebom, membunuh, dia justru pengen mati. Dia nggak mau ditangkap polisi. Dia memang memberikan diri supaya ditembak. Kenapa? Dalam otaknya teroris itu, dia percaya bahwa di balik kematian ada 72 bidadari yang siap menyambut dia. Lah, untuk ajaran yang ekstrim, yang sesat seperti itu aja mereka begitu radikal. Kenapa kita yang berada dalam jalan kebenaran, yang Yesus ada kebangkitan dan kehidupan, kenapa kita takut? Dan Tuhan mengingatkan saya waktu saya melihat satu video tentang pemandangan alam, ada lagu, ya orang-orang di WA kan suka kirim ada lagu-lagu pujian, terus ada pemandangan yang indah. Tuhan katakan, nanti waktu kamu meninggal, Firdaus itu kayak begini, bahkan lebih dari seperti ini. Jadi kalau dulu saya membayangkan kematian itu sesuatu yang mengerikan, mencekam. Kita masuk rumah sakit, ya kita masuk di dalam lubang kubur, kita dikubur, waduh, rasanya lembah kekelaman. Tetapi waktu Tuhan berbicara itu, saya berpikir, saya mulai mempersiapkan diri gini. Kalau saya mati, maka saya berada satu taman yang indah, taman yang luar biasa indah. Saya kalau lihat video itu, saya pengen sekali ke taman itu. Ya ada beberapa taman, ada beberapa pemandangan alam seperti di New Zealand atau di Swiss atau di Jepang yang bagus-bagus. Saya yakin Firdaus itu lebih dari itu. Dan saya mulai membayangkan kalau saya dipanggil pulang, maka saya berada satu taman yang indah. Nah, itu sebabnya setelah itu saya nggak takut lagi, saudara. Saya bicara tentang iman dan saya nggak takut lagi. Bahkan saya mulai kirim video kepada teman-teman saya di grup saya, lalu saya mulai kirim ke istri saya juga. Saya nyanyi lagu begini, saudara. Pasti bapak-bapak, ibu pendeta tahu lagu ini. Lagunya begini. Saya ingin bertemu dengan Yesus, saya ingin memandang wajahnya. Saya lelah berjalan dalam dunia yang fana, saya ingin bertemu dengannya. Saya ingin bertemu dengan Yesus, saya ingin memandang wajahnya. Saya lelah berjalan dalam dunia yang fana, saya ingin bertemu dengannya. Saya tiba-tiba punya kerinduan. Saya kirim video ini ke teman-teman, ke istri saya. Istri saya kaget, Bapak Ibu. Kenapa? Kok ini didoakan supaya punya iman, supaya bisa sembuh, bisa hidup, malah ini kok kayaknya pengen mati. Ya. Istri saya juga ngomong ke teman-temannya. Teman-temannya juga bilang,
teman-teman pendoa, iya Pak Joko malah pengen mati. Kita doakan supaya sembuh malah pengen mati. Justru karena saya rindu pengen bertemu Tuhan, karena saya rindu mau mati, saudara, apa yang terjadi? Saya justru hidup lagi, saya justru sehat lagi. Sebab firman Tuhan mengatakan hati yang gembira itu adalah obat. Saya juga mulai menantang maut. Maut, aku gak takut akan kematian. Cabut nyawaku sekarang, aku siap. Sebab bagiku kematian buat orang percaya adalah keberuntungan. Aku gak akan takut. Bahkan aku berbahagia. Justru karena berbahagia itu, saya nggak stres. Bapak Ibu tahukah orang COVID itu nggak boleh takut mati, nggak boleh stres, harus happy, harus penuh sukacita. Tadinya saya takut mati, membuat daya tahan tubuh imun saya makin lemah. Tapi waktu firman Tuhan menguatkan saya, justru saya tantang kematian. Saya nggak takut mati, bahkan saya siap untuk mati. Dan seketika itu juga, saudara, kesembuhan mulai berangsur-angsur. Ya, saya tadinya nyanyi nggak bisa, muji nyembah Tuhan saya nggak bisa. Saya baru nyanyi sebentar batuk-batuk, nyanyi sebentar napas tersengal-sengal. Tapi tiba-tiba waktu saya menyanyikan sebuah lagu, loh dari awal sampai akhir kok nggak berhenti, nggak sesek, nggak batuk-batuk. Wah, ini mulai menimbulkan, saya yakin tanda-tanda kesembuhan itu semakin nyata. Dan akhirnya, saudara, saya bisa sembuh. Saya percaya kenapa Tuhan masih memberikan saya waktu kehidupan, supaya pagi hari ini saya bisa bicara di Zoom bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih kesempatan. Umur saya bertambah sampai setahun lagi. Tahun lalu bulan lalu saya sudah berulang tahun lagi, tambah 1 tahun. Saya mengucap syukur semua karena kebaikan Tuhan. Nah, jadi di sini iman itu sangat memegang peranan penting di saat-saat kita menjelang kematian. Makanya iman itu bicara seberapa persen tingkat kepercayaan kita pada firman Tuhan. Kalau kita nggak yakin, maka kita nggak siap akan kematian. Tapi waktu kita yakin akan setiap firman Tuhan 100%, maka kapanpun kematian menjemput kita, kita nggak akan pernah takut. Bapak Ibu, sekarang ini sejak itu saya nggak takut lagi akan kematian. Bahkan ya apapun, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Jadi saya nggak pernah takut lagi akan COVID. COVID itu hanya buatan manusia. COVID itu hanya diciptakan untuk menakut-nakuti kita. Justru kita harus lawan itu. Ya, kita nggak perlu ngumpet lagi. Beritakan Injil selagi masih ada kesempatan. Nah, yang berikutnya tadi 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 begini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau tadi Tuhan mengatakan, jika aku datang, adakah aku menjumpai iman di bumi? Iman yang seperti apa? Disinilah saya mendapatkan, ya, iman yang merindukan kedatangan Tuhan. Jadi kalau Allah akan membenarkan kita yang selalu berseru kepada Tuhan, berdoa siang dan malam, ya, tetapi dia juga mengatakan, kalau aku datang, adakah aku menjumpai iman? Iman yang seperti apa? Kita memuji menyembah Tuhan, bukan sekedar memuji menyembah Tuhan. Kita membawa minyak, harus ada cadangannya. Minyaknya itu apa? Apakah kita rindu kedatangan Tuhan? Nah, kita seringkali nggak merindukan kedatangan Tuhan. Terus terang aja, dulu saya juga seperti itu. Aduh, Tuhan mau datang. Aduh, saya belum siap ini. Tuhan mau datang. Aduh, saya lagi diberkati. Hidup saya lagi enak. Kenapa Tuhan Yesus datang? Kalau bisa jangan datang dulu Tuhan. Ada mungkin kita merasakan, aduh aku masih banyak dosa. Atau mungkin ada orang bilang, aduh aku lagi masih punya selingkuhan. Kenapa ini Tuhan mau datang gitu. Wah, banyak orang nggak siap.
Ya, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang Kristen pun juga nggak siap akan kedatangan Tuhan. Menjadi seperti kayak kita menghadapi kematian, merupakan satu momok yang menakutkan. Aku diangkat nggak? Nah, Bapak Ibu, kalau kita rindu akan kedatangan, kalau kita dikatakan di sini sebagai mempelai Kristus, mempelai itu seharusnya rindu akan kedatangan. Kita lihat zaman dulu, orang kalau mau menikah, itu harus dipingit dulu. Memang beda dengan zaman sekarang. Orang zaman dulu kalau mau menikah, itu ada yang 3 bulan dia boleh bertemu. Ada yang sebulan tidak boleh bertemu. Dan zaman dulu itu belum ada yang namanya gadget, saudara. Kalau sekarang dipingit, nggak boleh keluar, nggak boleh bertemu, kita masih bisa video call. Kita bisa telepon-teleponan, bisa lihat-lihat. Dan zaman dulu, waktu orang dipingit, belum waktu mau menikah, nggak boleh bertemu dengan pasangannya oleh keluarga masing-masing, itu sangat menyiksa. Apalagi kalau 3 bulan. Ya, kalau kita bertemu dengan orang yang kita kasih sehari aja nggak bertemu, itu rasanya berat sekali. Ya, sehari itu udah seperti kayak seminggu, setahun, ya kita kangen sekali. Nah, orang zaman dulu waktu mau menikah dipingit selama sebulan begitu. Dia menghitung hari itu sangat lama. Sebulan itu waktu bagi dia tuh, aduh kok nggak cepet, pengennya cepet-cepet, pengennya buru-buru, ya. Kapan nih hari H itu datang? Kapan pernikahan aku mau menjumpai mempelaiku? Aku ingin bertemu dengan kekasihku. Nah, adakah kita punya greget seperti itu juga akan kedatangan Tuhan? Katanya kita ini mempelai Kristus. Tapi apakah kita rindu? Atau kita bilang, kalau bisa jangan datang dulu deh Tuhan. Aduh, ini aku lagi banyak proyek. Atau kita benar-benar merindukan. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, kalau aku datang ke dunia ini, jika aku datang, adakah aku menjumpai iman di bumi? Jadi iman yang bagaimana? Kerinduan akan kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan tuh merindukan. Apakah kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan? Nah, kerinduan itu harus tertanam mulai sekarang, karena hanya orang yang rindu akan kedatangan Tuhan, dia yang siap menyongsong kedatangan Tuhan. Nah, hari-hari ini pun saya juga sering menyanyikan lagu-lagu tentang akhir zaman, ya, menunjukkan satu kerinduan. Ya, saya suka nyanyi begini. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang yang telah selamat berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggilku ada. Bait kedua, harus ku bekerja untuk Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti habis kerja baru yakinlah aku, kalau namaku dipanggilku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Jadi banyak lagu yang saya nyanyikan. Saya juga suka menyanyikan gini. Tuhan, Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia, Tuhan datanglah, angkat kita semua. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Saya kalau nyanyi di bait terakhir,
hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Itu saya tanpa dirasakan, saya keluar air mata. Saya nangis. Saya merasakan, Tuhan, aku rindu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, kita harus membangun kerinduan kita akan kedatangan Tuhan. Bukan cuma berjaga-jaga, tetapi 5 gadis yang bijaksana itu dia mempersiapkan minyak yang lebih. Sehingga pada waktu Yesus datang dia siap, waktu pintu dibukakan dia siap. Karena itu dari sekarang waktunya kita mulai membangun kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau kita mengalami kematian, kerinduan untuk siap-siap menghadap Tuhan. Ya, firman Tuhan yang menguatkan. Tapi kerinduan akan kedatangan Tuhan, itu harus dibangun dari sekarang. Nah, dalam doa-doa saya seringkali suka berdoa, ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya. Saya banyak muji nyembah tentang kedatangan Tuhan. Dan pagi hari ini, Bapak Ibu, saya juga mau share sebuah lagu yang saya dapat sendiri dari penyembahan saya ketika saya merindukan kedatangan Tuhan. Saya mendapat sebuah lagu, dan lagu ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Lagu yang saya dapat di saat saya memuji dan menyembah Tuhan. Sebagai penutup dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, ku rindu kedatangan-Mu, bawa diriku terbang bersama-Mu. Ku menantikan hari bahagia, senang selamanya, penuh sukacita. Aku tahu Engkau segera datang, tanda-tanda zaman sudah menyatakan. Angkat tubuhku dalam kemuliaan, di awan yang permai bertemu Tuhan. Maranatha, 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 datanglah. Maranatha, 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 Yesus datanglah. Saya ulang dari awal. Tuhan, ku rindu kedatangan-Mu, bawa diriku terbang bersama-Mu. Ku menantikan hari bahagia, senang selamanya, penuh sukacita. Aku tahu Yesus segera datang, tanda-tanda zaman sudah menyatakan. Angkat tubuhku dalam kemuliaan, di awan yang permai bertemu Tuhan. Maranatha, 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 datanglah. Maranatha, 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 Yesus datanglah. Maranatha, 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 datanglah. Maranatha,
Yesus, datanglah. Amin, amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Pak Joko. Kita berdoa ya. Kita berdoa buat firman Tuhan dan doa buat doa yang lain. Bapak, kami berterima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan kami, memotivasi kami Tuhan, bahwa iman kami adalah iman yang merindukan kedatangan-Mu Bapa. Amin. Kami diterangi kembali. Iman yang luar biasa adalah merindukan kedatangan-Mu. Kami siap ya Tuhan Yesus, karena Engkau juga sudah siap menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu yang akan menuntun kami. Terima kasih Bapa, berkat secara luar biasa selagi umur Tuhan masih kasih, maka banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Bapak, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kebetulan Tuhan taruh kami di Indonesia ini, menjadi beban kami untuk berdoa buat Indonesia. Sejahtera Indonesia adalah sejahteranya kami semua. Makasih Bapak buat Indonesia yang kita. Kami berdoa Tuhan kasih hikmat bagi pemimpin presiden kami, wakil dan seluruh kabinetnya. Tuhan campur tangan. Biar mereka punya hikmat dalam mengambil keputusan, menetapkan undang-undang bagi mereka sampai yang ke daerah-daerah, mengerjakannya dengan tulus dan bertanggung jawab sehingga Indonesia dipulihkan. Kekayaan-kekayaan yang melimpah Indonesia, Tuhan bangkitkan itu. Sehingga Tuhan semua masyarakat menikmati. Dan kami percaya inilah masanya tsunami pertobatan terjadi di Indonesia. Sehingga akan ada banyak petobat baru. Indonesia kami serahkan di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya ketika Engkau datang yang kedua kali, maka Indonesia menjadi mempelai yang indah di hadapan-Mu. Makasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang Tuhan sudah taruh di Indonesia, terlebih gembala-gembala yang ada di biar mereka teguh, kuat dalam pemberitaan firman, teguh, mantap Tuhan Yesus. Mereka tidak goyah, iman mereka sungguh-sungguh dalam segala masalah yang Tuhan izinkan, mereka makin kuat di dalam Engkau. Bukan mundur ya Bapa. Tuhan campur tangan, Tuhan fasilitasi mereka dengan proyek-proyek yang sorga sudah tetapkan, sehingga mereka berjalan dalam iman, pengharapan kepada Engkau ya Bapa. Nama Tuhan ditinggikan. Mereka mungkin yang sedang bergumul bagi pertumbuhan jemaat, Tuhan tolong mereka Bapa. Hiburan bagi hamba-hamba-Mu, ketika jemaat bertambah menjadi satu sukacita Bapa. Ada kegairahan dalam pelayanan. Ketika bertambahlah jemaat-jemaat di dalam pelayanan mereka. Engkau tahu kerinduan kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang mungkin sedang bergumul soal pembangunan gereja, ataupun sedang melakukan renovasi gereja. Tuhan tolong campur tangan di setiap tempat. Tuhan akan cukupkan segala apa yang diperlukan ya Bapa. Kami juga berdoa mungkin dengan segala macam kegiatan yang Tuhan taruh di dalam program-program yang gereja dan denominasi yang sudah dibangun. Tuhan campur tangan sehingga program-program itu mendatangkan keuntungan, kebaikan, kemujuran. Bahkan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang berubah, bertobat sungguh-sungguh kepada-Mu ya Bapa. Ketika mereka dulunya jahat dan berubah seperti Rasul Paulus, pakai mereka Bapa dengan luar biasa dalam pelayanan di pelosok-pelosok, di kota-kota, di mana saja. Dan biarlah gereja bertumbuh, gereja menjadi tempat penampungan tsunami-tsunami pertobatan. Terima kasih Bapa. Begitupun hamba-hamba-Mu yang mungkin sudah tua, yang sudah umur, Tuhan kasih kesehatan bagi mereka. Mereka tetap sehat dalam melayani Engkau. Kesehatan ilahi memenuhi mereka ya Bapa. Dijauhkan kiranya segala sakit penyakit
Mereka juga diberi hikmat untuk memelihara tubuh yang Tuhan sudah berikan bagi mereka yang kudus dan berkenan. Begitu juga dengan pergumulan-pergumulan hamba-Mu ya Bapa, mungkin dalam keluarga mereka, Tuhan anak-anak pertumbuhan sekolah anak-anak mereka, Tuhan campur tangan. Kami percaya Tuhan akan membela hamba-hamba-Mu sehingga mereka tetap berdiri dalam pelayanan. Juga mungkin Tuhan percayakan banyak program-program lain. Selain pengembalaan, mungkin ada panti asuhan, sekolah-sekolah atau misi-misi lain. Tuhan bekali mereka, sertai mereka dengan segala mujizat. Sehingga mereka bergairah dalam pelayanan. Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat setiap kami anggota PMD, terlebih yang hadir saat ini. Engkau tahu pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong campur tangan, nyatakan mujizat dalam setiap seruan dari setiap pergumulan-pergumulan kami. Makasih Bapak yang baik, begitu juga dengan segala program PMD ke depan. Legalitas kami percaya Tuhan akan campur tangan, tepat pada waktunya Tuhan akan memberi izin legalitas dari pemerintah dan kami bergerak dengan leluasa. Kasih kami hikmat untuk menerobos seluruh Indonesia ini. Dan kami percaya ketika kami terobos, maka Tuhan tetap menyertai kami. Kasih hikmat buat semua anggota-anggota PMD untuk melakukan terobosan-terobosan dalam segala program-program. Bapak Ketua Pak Amir juga Tuhan pakai dia dengan luar biasa untuk dapat membawa PMD ini menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat semua teman-teman yang ada di pelosok-pelosok yang saat ini mungkin ikut dalam Zoom ini. Tuhan tolong, Tuhan jawab segala pergumulan mereka. Ketika Engkau menjawab setiap pergumulan mereka, ada sukacita damai di sorga. Setiap apa yang mereka serukan kepadamu, Tuhanlah jawaban dari segala pergumulan, permohonan, doa, syukur kami. Makasih Bapak yang baik, kami percaya ada banyak hal lagi yang ingin kami doakan, tapi kami yakin Tuhan pasti menolong kami menjawab segala pergumulan doa kami. Makasih Bapak, buat bangsa kami, buat gereja-gereja yang dapat mampu menolong kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat damai sejahtera surgawi. Iman yang terus merindukan kedatangan Tuhan menyertai saudara dan saya. Berkat ini kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada hostnya. Ya, serahkan ke hostnya Pak Dodi. Bincang-bincang Pak Kabul, Budi Santoso.